Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, masih membahas tentang program linear ya. Nah, pada video sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pada video kali ini kita akan menentukan bagaimana menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, misalkan ya, misalkan saya punya suatu pertidaksamaan. Yang pertama itu adalah A1X, kemudian B1Y dikecil sama dengan C, kemudian yang kedua adalah A2X ditambah B2Y kecil sama dengan D, kemudian XY-nya itu adalah besar sama dengan 0. Nah, maka untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian ya dari sistem pertidaksamaan ini, maka ada beberapa hal yang teman-teman harus paham ya. Jadi untuk menentukan DHP atau daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi langkah yang pertama itu adalah masing-masing dari pertidaksamaan ini kita gambarkan daerahnya ya. Jadi yang pertama itu gambarkan daerah ya dari masing-masing pertidaksamaan. Ya. Jadi daerah yang dimaksud di sini itu adalah daerah penyelesaiannya ya dari masing-masing pertidaksamaan. Nah, yang kedua, setelah kita gambar masing-masing daerahnya, kemudian kita iriskan masing-masing daerah tersebut. Jadi yang kedua itu adalah iriskan masing-masing. Jadi iriskan masing-masing daerah pertidaksamaan ya. Daerah pertidaksamaan. Nah, jadi setelah kita iriskan, tentunya kita akan dapat suatu daerah berbentuk irisan. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan sebagai daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, sebagai contoh ya, supaya lebih jelas, misalkan contoh ya. Jadi ini yang kita pakai prinsipnya. Nah, misalkan saya punya sistem pertidaksamaan pertama 5x ditambah dengan 3y kecil sama dengan 15, kemudian x ditambah y kecil sama dengan 4, kemudian x, y itu adalah besar sama dengan 0. Nah, pertanyaannya adalah tentukan DHP-nya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, caranya gimana? Jadi prinsipnya ini ya. Jadi kita ingat yang pertama itu kita harus gambarkan daerah dari masing-masing pertidaksamaan. Nah, pada video sebelumnya teman-teman sudah memahami bahwa bagaimana cara menggambarkan daerah dari suatu pertidaksamaan linear. Jadi kita gambarkan yang pertama ya. Kita gambarkan yang pertama. Sumbu X, kemudian di sini Y. Nah, untuk menggambarkan daerahnya ya, jadi kita bawa dulu ke persamaan garis. Caranya gimana? Kita harus menentukan titik-titik potong terhadap sumbu koordinat. Nah, itu prinsipnya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama ini. Nah, kita lihat yang ini ya. Nah, untuk yang pertama ini, titik potong terhadap sumbu X itu bisa didapat dengan mengabaikan sumbu Y-nya. Artinya di sini Y-nya dianggap 0 ya. Berarti kita dapat 5x itu sama dengan 15. Berarti kita dapat titik potongnya di sini adalah 3. Oke? 3. Nah, demikian pula untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti ya x-nya diabaikan aja. Berarti kalau 3y-nya 15 sama dengan 15,
Berarti kita dapat Y-nya 5, misalkan di sini. Nah, sekarang kita peroleh dua buah titik ya di sumbu X dan sumbu Y. Nah, tinggal dihubungkan kedua titik itu. Nah, kita hubungkan ya. Nah, kita dapat garis batas atau daerah batasnya. Nah, sekarang kita tinggal memperhatikan tandanya ya, tandanya. Nah, di sini ada dua buah daerah, yang di atasnya garis ini sama yang di bawahnya garis ini. Nah, untuk menentukan daerah yang memenuhi, itu kita melakukan titik uji. Atau kita bisa langsung memperhatikan tandanya dan koefisien X. Karena di sini koefisien X-nya positif dan tandanya di sini negatif, maka otomatis yang memenuhi itu adalah daerah di sebelah kiri. Ya, daerah sebelah kirinya. Ini. Ya, berarti ini yang terus ke bawah ini. Oke. Nah, berarti ini yang pertama ya. Nah, yang kedua, caranya juga sama. Mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti nya diabaikan. Kita dapat di sini 4. 4. X-nya diabaikan untuk dapat Y-nya, berarti di sini juga 4. Jadi anggap di sini ya. Kita hubungkan. Kita hubungkan ya. Ini. Nah, sekarang dengan cara yang sama untuk menentukan aksaranya ya. Nah, kita lihat tandanya, kecil sama dengan koefisien X-nya positif, berarti dia harus di daerah yang di bawah. Ya, kalau besar berarti daerah yang di atasnya. Jadi ke sini ya, ini ke bawah ini. Oke. Nah, kemudian ini sudah. Daerah yang selanjutnya itu adalah dibatasi bahwa XY-nya harus besar sama dengan 0. Artinya semua daerah untuk X itu harus di atasnya sumbu X. Tidak boleh, harus di kanannya sumbu X, tidak boleh ada yang di kiri. Nah, berarti dia harus daerah sini, ya. Daerah sepanjang sumbu X yang minimal 0 sampai ke kanan, tidak boleh yang ke kiri. Nah, kemudian untuk Y-nya adalah daerah yang ada di atasnya. Karena kenapa? Y-nya besar sama dengan 0. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita iriskan. Nah, kita lihat yang kena irisan itu adalah yang tadi ini ya. Ini. Jadi yang kena irisan dari ketiga-tiganya itu adalah ternyata adalah daerah ini. Ya, ini. Jadi kita bisa lihat bahwa ini yang terkena semua arsiran. Nah, inilah kemudian yang disebut sebagai daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama gambarkan daerah dari masing-masing pertidaksamaan, kemudian kedua itu setelah digambarkan daerahnya diiriskan. Yang kena irisannya itulah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Jadi ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Oke? Nah, selanjutnya adalah fungsi objektif. Nah, jadi fungsi objektif itu ya. Jadi kalau kita berbicara fungsi objektif, ini adalah fungsi tujuan ya. Sering disebut sebagai fungsi tujuan atau fungsi sasaran dari suatu ya sistem pertidaksamaan, dari suatu sistem pertidaksamaan yang akan dioptimalkan. Ya. Itu namanya fungsi objektif ya, dioptimalkan. Sorry, di sini adalah objektif. Oke. Dioptimalkan. Jadi kata-kata optimal di sini adalah kemungkinannya bisa minimum ya. Bisa diminimumkan atau dimaksimumkan tergantung konteks masalahnya. Nah, jadi ya caranya gimana? Ya, misalkan kita memiliki fungsi objektif x fx, y ya. Nah, untuk menentukan atau untuk mengoptimalisasi fungsi ini, optimalisasi
ya. Berarti kita harus menentukan yang pertama itu adalah kita harus menentukan titik-titik ekstrim dari apa? Dari daerah penyelesaian dari sistem ketidaksamaan. Jadi dia lakukan titik ekstrim ya, titik ekstrim atau uji titik ekstrimnya. Oke, ekstrim. Jadi di sini uji titik-titik ekstrim. Nah, nah, kemudian ya, jadi yang tadi ini adalah daerah penyelesaian dari suatu sistem ketidaksamaan itu dari sistem ketidaksamaan itu adalah dia akan membentuk poligonal ya, poligonal. Nah, untuk menguji di mana dia maksimum, maka kita lakukan uji di titik-titik ujung poligonalnya. Inilah yang disebut sebagai titik-titik ekstrim ya. Jadi untuk mengoptimalisasi itu adalah kita menguji titik ekstrim pada apa? Titik ekstrim pada poligonal. Poligonal dari daerah himpunan penyelesaian. Nah, jadi prinsipnya seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, teman-teman bisa perhatikan contohnya. Nah, kita lihat contoh soal nomor 1. Ya. Jadi di sini kita ditugaskan mencari daerah himpunan penyelesaian ya, daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Nah, konsepnya sama tadi ya, konsepnya sama. Jadi yang pertama itu adalah kita harus menggambarkan daerahnya, kemudian kita iriskan ya. Nah, dari sini ada tiga buah pertidaksamaan. Yang pertama itu adalah 5x ditambah y besar sama dengan 10. Kemudian yang kedua adalah 2x tambah y kecil sama dengan 8. Kemudian yang ketiga adalah y besar sama dengan 2. Jadi yang ditanyakan daerah himpunan penyelesaiannya ditunjukkan oleh gambar yang mana. Nah, otomatis ya, ini kalau kita gambarkan ya, yang pertama ya, supaya lebih jelas. Yang pertama adalah untuk menggambarkan daerah ini cukup menentukan titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti mencari titik potong terhadap sumbu X ya, berarti ini kita abaikan nih. Y-nya kita abaikan nih ya. Berarti titik terhadap sumbu X berarti Y-nya 0 kan? Berarti kita dapat 5X sama dengan 10, berarti X-nya sama dengan 2. Berarti di sini kita dapat 2. Oke? Nah, dengan analogi yang sama untuk mencari terhadap sumbu Y-nya, berarti ya tipe terhadap sumbu Y, berarti kita nolkan apanya? X-nya yang kita nolkan. Ya, berarti kita dapat Y-nya sama dengan 10. Ya, jadi untuk mencari X-nya abaikan Y, untuk mencari Y-nya abaikan X ya, begitu ya. Jadi kita dapat Y-nya 10 ya, misalkan di sini. Nah, kita dapat dua buah titik. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman hubungkan saja kedua titik itu. Kita hubungkan ya. Kita hubungkan. Nah, untuk mengetahui daerah yang mana, kita lihat tanda ketidaksamaannya. Di sini lebih besar sama dengan ya. Berarti arsirannya adalah ke arah atas karena ini adalah positif ya, positif. Kalau koefisien ini negatif dan ini besar, berarti arsiran jadi ke bawah. Tapi kalau koefisien X positif dan tandanya lebih besar sama dengan, berarti arsirannya adalah di sebelah atasnya. Berarti ini yang ini ya. Ini. Oke. Itu yang ini. Nah, ini sudah. Yang kedua, bagaimana dengan daerah yang ini? Ya. Nah, caranya sama. Berarti cari terhadap sumbu X-nya berapa dan Y-nya berapa. Berarti kita dapat di sini X-nya kita abaikan Y, berarti 2X sama dengan 8, berarti kita dapat X-nya 4 ya. Di sini abaikan X-nya untuk dapat Y, berarti Y-nya berapa? 8. Taruh pada sistem koordinat. Berarti X-nya 4, anggap dia di sini ya. Anggap dia di sini, kemudian Y-nya berapa? 8. Anggap dia di sini. Nah, kita hubungkan kedua titik itu. Oke. Nah, setelah kita hubungkan, kita lihat tandanya tuh.
Tandanya gimana? Koefisien X positif, tanda ketidaksamaannya kecil sama dengan, berarti arsirannya dia di sebelah kirinya, ya, di sebelah kirinya karena tanda kecil sama dengan. Berarti dia akan ke bawah sini. Oke ya, dia akan ke bawah. Nah, ini sudah. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah Y besar sama dengan 2. Berarti abaikan tanda ketidaksamaannya untuk menggambarkan daerahnya. Ya, untuk mengetahui daerah batasnya. Berarti Y sama dengan 2. Jadi di sini anggap di sini adalah Y-nya 2. Berarti kan ke sini. Ya, berarti kan ke sini. Nah, inilah yang Y sama dengan 2. Nah, sekarang dia arsirannya yang besar sama dengan, berarti dia harus ke atas ya. Berarti yang ke atasnya dia kan seperti ini. Oke. Nah, untuk menentukan daerah yang mana memenuhi dari ketiga ini adalah kita lihat irisannya dari ketiga daerah tersebut. Ternyata kita akan mendapat daerah ini nih. Ini ya. Ini. Kita dapatkan daerah yang hijau ini. Berarti inilah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Berarti daerah yang mana? Daerah yang ketiga. Ini ya. Berarti ini harusnya C3 ya. Berarti ya optionnya yang benar adalah C. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya. Nah, di sini kita punya daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linier. Jadi ini ada gambarnya. Sekarang kita disuruh menentukan sistem pertidaksamaannya. Jadi yang tadi sistem pertidaksamaannya ada, kita disuruh menentukan daerahnya. Sekarang dibalik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, saya kasih tips ya. Saya kasih tips ya. Misalkan saya punya misalkan suatu garis ya, suatu garis. Misalkan saya punya suatu garis, titik potongnya terhadap sumbu X itu ada di titik A,0 ya. Misalkan di sini titik A,0, kemudian titik potongnya terhadap sumbu itu adalah berada di titik 0,B. Misalkan ada di sini. Nah, berarti garisnya itu adalah yang seperti ini. Nah, sekarang kalau ada yang seperti ini, bagaimana cara menentukan persamaan garisnya? Oh, gampang. Kita tinggal kali silang tuh. Ini kali ke sini, ya. Kemudian ini kali ke sini. Nah, berarti kita dapatkan persamaan garisnya tuh. Berarti kita dapat B kali X, berarti menjadi BX ditambah A dikali Y sama dengan AB. Inilah garisnya. Persamaan garisnya. Oke? Jadi saya ulang. Kalau titik potongnya terhadap sumbu X diketahui, kemudian titik potong terhadap sumbu Y diketahui, maka untuk menentukan persamaan garisnya, tinggal dikali silang titik potongnya. Jadi titik potong terhadap sumbu Y itu dikalikan ke sumbu X, kemudian titik potong terhadap sumbu X itu dikalikan ke sumbu Y. Ya, dapatlah persamaan garisnya. Sekarang kita lihat nih. Kita lihat yang ini. Ya. Sekarang kita perhatikan titik potongnya. Ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Nah, di sini yang pertama garis ini dengan ini ya. Sini 6, di sini 4. Berarti kali silang tuh. Berarti 6 kali X ya. Berarti 6X ditambah 4 kali Y. 4 kali Y. Nah, sekarang arsirannya dia kemana? Koefisien X kan positif. Ternyata ini kan arsiran daerah, arsirannya semua ya, irisannya adalah di bawahnya semua. Berarti di sini adalah kecil sama dengan. Kecil sama dengan berapa? 6 kali 4. 24. Ini kan kita bisa sederhanakan ya. Ini sama saja. Kita bisa tulis masing-masing bagi 2. Berarti 3X ditambah 2Y. Itu sama dengan 12. Itu yang pertama. Nah, kemudian garis yang kedua. Ini ya. Ini. Di sini 4. Di sini 8. Caranya gimana? Kali silang lagi. Berarti kita dapat 4 kali X ditambah dengan 8 kali Y. Nah, arsirannya dia ke mana? Ke bawah juga. Karena ini kan irisannya. Nanti kecil sama dengan
4 kali 8, 32. Kita sederhanakan ya. Dapat 2x, masing-masing bagi 4 ya. Masing-masing bagi 4. Berarti kalau ini bagi 4, kita dapat berapa? Kalau kita bagi 4, berarti dapat x tambah 2y kecil sama dengan 8. Nah, otomatis di sini adalah x-nya harus besar sama dengan 0. Cari yang seperti itu. Kita cek yang bagian A, di sini x tambah 2y kecil sama dengan 8, oke. Kemudian 3x tambah 2y kecil sama dengan 12. Berarti ini yang betul ya. Ini yang betul. Ternyata ada dia. Yang lainnya salah ya. Seperti itu. Oke. Kemudian soal selanjutnya. Jadi dua soal pertama itu adalah soal tentang menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Kemudian yang ketiga ini adalah soal tentang fungsi objektif ya. Dalam hal ini adalah kita disuruh mencari nilai minimum fungsi objektifnya. Ya. Nah, caranya gimana? Ya, untuk mencari ya. Jadi untuk mencari nilai dari fungsi objektif itu adalah kita harus uji titik-titik ekstrim ya, poligonal. Kita disuruh menguji titik-titik ekstrim dari poligonal. Ya. Nah, titik-titik yang mana saja tuh? Kita lihat daerah poligonalnya ini ya. Jadi inilah dari irisan dari sistem pertidaksamaan itu akan membentuk suatu daerah yang dinamakan sebagai poligonal. Nah, untuk menentukan nilai fungsi objektifnya, baik itu minimumnya atau maksimumnya, maka yang kita uji adalah titik-titik ujung dari atau titik-titik ekstrim dari poligonal tersebut. Nah, berarti kita punya titik di sini ya. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 titik yang harus kita uji. Ya. Misalkan saya kasih simbol ini adalah titik A, kemudian ini adalah titik B, kemudian ini adalah titik C, kemudian ini adalah titik D. Berarti ada 4 titik ya. Ada 4 titik. Oke. Nah, dari 4 titik ini ya, kita sudah tahu titik A itu ada. Titik A itu adalah 0,0, dia original point. Kemudian titik B berapa? Titik B adalah x, y, di sini adalah 5/2, 0. Nah, titik C kita tidak tahu. Kemudian titik D itu adalah berapa? 0,5. Nah, ada satu titik yang kita tidak ketahui. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat titik C itu adalah titik potong antara garis yang ini ya dengan yang ini. Nah, berarti kita harus menentukan bagaimana persamaan garisnya untuk mendapatkan titik potong. Dalam hal ini adalah titik koordinat dari C. Nah, berarti ingat konsep tadi. Nah, berarti untuk yang ini ya, kita kali silang saja tuh. Ini kan Y ya. Di sini adalah X. Berarti 11 dikali X ya. Ini ke sini ya. Titik potong terhadap sumbu Y ini dikalikan ke sumbu X, berarti kita dapat 11X ditambah 5/2. 5/2 itu sama dengan 11/2, berarti 11/2 Y ya. Ini akan kecil sama dengan ya, karena aksaranya ke sini di bawah garis ini, kecil sama dengan 11/2 kali 11, berarti 121/2. Oke, bisa ya? Nah, oke. Kalau ini ya, kalau ini kita kali 2/11, ini kan sama saja. Kalau saya kali 2/11, berarti saya dapat 2x ditambah y kecil sama dengan 11. Sama kan? Oke, berarti ini. Kemudian berikutnya adalah bagaimana dengan garis yang ini? Ini kan sudah ya. Nah, untuk garis ini caranya sama tuh. Di sini 5 ya. Di sini 10. Berarti 5 kali x ya. 5 kali x ditambah
10 kali Y. Dia kemana tuh? Hasilnya kan ke bawah. Berarti daerah ini adalah kecil sama dengan 5 kali 10. Berarti 50. Ini saya bisa masing-masing bagi 5 ya. X tambah 2Y kecil sama dengan 10. Nah, titik C itu adalah titik perpotongan antara garis batas dari daerah ini, kemudian garis batas dari yang ini ya. Kita ambil persamaan garisnya saja. Nah, berarti untuk titik C itu adalah merupakan perpotongan ya, merupakan titik potong dari kedua daerah tersebut. Berarti ini ya, kita punya 2x ditambah y sama dengan 11, kemudian ini x ditambah 2y ini sama dengan 10. Nah, sekarang kita ketemu sistem persamaan linear dua variabel. Jadinya adalah untuk mencarinya kita bisa substitusi, kita bisa eliminasi ya. Kita eliminasi. Jadi persamaan 1 saya mau eliminasi adalah y-nya. Berarti ini saya kali x-nya saya eliminasi dulu. Ini kali 1, ini kali 2. Kita akan peroleh ini kali 1 berarti 2x ditambah y sama dengan 11. Kemudian ini 11 ya. Sama dengan 11. Ini 11. Kemudian di sini adalah kali 2, ini 2 ya. Di 2x ditambah 4y sama dengan 20. Kita perkurangkan. Ini habis, kurang ke atas ya. Berarti 3y ini akan sama dengan 9, berarti y-nya sama dengan 3. Kalau y-nya 3, sementara 2x tambah y sama dengan 11, kita peroleh x-nya adalah 4. Nah, berarti titik C itu berapa? Berarti kita peroleh titik C itu adalah berarti titik ini adalah titik x, y, berarti titik 4,3. Nah, keempat titik inilah yang kita uji ke dalam fungsi objektifnya ya. Dalam hal ini fungsi objektifnya adalah fx ya. Fx, y-nya itu adalah 3x tambah 4y. Kita uji keempat titik-titik itu. Nah, berarti kita bisa buat dalam bentuk tabel. Ya. Di sini adalah fx, y, 3x tambah 4y. Kemudian di sini adalah anggap di sini titik uji, ya. Titik A itu adalah titik 0,0, kemudian titik B itu adalah 5/2,0. Oke. Kemudian sorry ya, supaya jelas. Titik B-nya adalah 5/2,0. Kemudian titik C-nya itu adalah 4,3. Titik D-nya itu adalah 0,5. Kita uji ke sini, berarti ini jelas 0 ya. 0, 5,5 ditambah 5/2,0. Kita uji ke sini, berarti 5,5 kali 3, ini sama dengan 30/32, berarti 16/2 ya. Kita dapat 16/2 tambah 0, berarti tetap 16/2. Kita uji titik 4,3, masukkan 3, x-nya 4, berarti 12, tambah 12, berarti adalah 24. Kita masukkan titik 0,5, di sini x-nya 0, kemudian ganti y-nya 4, berarti kita dapat 20. Oke, kita dapat 20. Yang ditanya adalah titik minimum, ya, titik minimum. Nah, untuk soal ini sebenarnya titik minimumnya itu harusnya titik berada di sini ya. Jadi nilai minimum fungsinya itu harusnya berada di sini. Jadi harusnya 0 jawabannya, tetapi kalau saya lihat soal ini harusnya menanyakan bukan nilai minimum, tetapi ini harusnya yang dimaksud adalah nilai maksimum. Ya, karena kalau minimumnya kan jelas 0 ya. Berarti yang nilai maksimum berarti
Yang ada adalah cari yang terbesar. Ternyata yang terbesar itu adalah ada di sini. Ya. Nah, ini dia akan maksimum ya. Berarti yang benar adalah 24. Oke, saya kira demikian ya. Untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang model matematika. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.